semuanya, inilah pabrik tempe yang berada di kota Cirebon, tepatnya di Sumber. Tada! Oke, langsung aja kita masuk ke rumah bapaknya. Oke, selamat sore. Sekarang kami sedang berada di tempat usahanya Bapak siapa? Haji Masuri. Pak Haji Masuri. Ini kita ada di pabrik pengolahan tempe ya Pak? Iya. Pak, kalau boleh tahu ini berdirinya dari tahun berapa ya Pak? Di sini mulai berdiri tahun 1998. Wah guys, ternyata pabrik tempe ini sudah berdiri sejak lama banget, sejak tahun 1998. Kirain langsung aja. Ada pertanyaan pertama ya Pak? Iya. Oke. Yang pertama itu saya mau nanya soal kos selama sebulan modal biaya produksi. Jadi kayak di sini tuh kalau boleh tahu modal buat untuk sebulan biaya produksi itu berapa Pak? Kalau boleh tahu. Modal bahan bakunya ya. Bahan baku. Pokoknya misalnya perkiraan kurang lebihnya tuh sehari 300 kilo ya, kali sebulan berarti 9 ton ya. 9 ton satu Iya. bulan. Iya. Biayanya. Oke. Terus kalau ada kayak biaya gaji apa namanya pekerja gitu harian atau bulanan atau mingguan? Harian. Harian. Perharinya berapa Pak per karyawan? Karena enggak langsung, tapi rata-rata aja ya 120. 120 sehari. Iya. Oh, di sini ada berapa karyawan Pak? Di sini ada 5. 5. Oke. Terus ini setelah diproduksi dari sini di pasarnya kemana? Oh, di pasar, di pasar ya. Langsung ke pasar. Nah. Oke. Lanjut Ra. Kalau betul per bulannya untung dan ruginya berapa sih Pak? Oh, ya kalau tempe itu nggak tentu ya, tergantung apa ramenya pasar dan kalau lagi rame kan keuntungannya apa harga jualnya normal, tapi kalau misalnya lagi sepi harga jualnya bisa turun karena kan kalau misalnya nggak habis kan dijualnya dijual rugi ya, apa di diskon kan. Oh iya, diskon. Makanya kalau misalnya lagi rame terus ya bisa standar, untungnya kalau misalnya lagi sepi lagi musim mas kan itu harganya bisa omset apa pendapatan penjualannya itu, omset penjualan itu bisa turun karena harga tadinya misalkan harganya tadinya per potong 10.000 bisa dijual sampai 5.000 kan, jadi dijual murah. Kalau nggak habis tuh kadang-kadang kalau setelah sangken sepinya biasanya nggak jual tuh tempe tuh, karena tempe kan berarti harus habis sehari, kalau nggak habis kan buat besok kan basi, jadi dibuang ke itu pakan ikan kan, jadi nggak dapat untung, nggak jadi duit. Nah, makanya kalau misalnya laris terus normal ya memang ada untungnya kan segini, tapi kalau misalnya lagi sepi bisa turun, misalnya kalau lagi ramai untungnya misalkan untungnya 100.000, kalau lagi dijual murah kan bisa turun ke 50.000 atau 130.000 kan, jadi nggak bisa kayak barang-barang yang tahan lama ya, barang nggak tahan lama. Kalau barang nggak tahan lama itu jual itu kalau sepi ya otomatis selakunya sedapatnya kalau dijual buat apa? Kadang nggak kejual ya kebuang itu. Jadi kalau misalnya di rata-rata ya, kalau misalnya di rata-rata agak besar juga, tapi ya maksudnya memproduksi berapa ya. Jadi sebenarnya standarnya segitu kalau punya tuh. Cuma misalnya ya lagi rame atau ya ada pesanan gitu baru kita maksudnya tambahin. Iya, makanya kita harus bisa meramal atau yang ini pas lagi rame atau sepi ini. Kalau rame tambahin, kalau sepi ya dikurangin supaya si barang itu terjual semua. Kalau untuk usaha bapak ini produksi tempe itu dari tahun berapa Pak? Itu dari tahun 9. Kalau dari usaha
tempe itu sebelum ini kan berdiri di sini ya. Nah sebelum ini kan saya pertama kan ikut ngontrak dulu ya. Oh berarti sebelum Iya, kontrak dulu. iya, ini kan saya berdiri di sini beli tanah, bikin pabrik sama Berarti dari nol banget ya. Ya pertama kan nggak langsung bikin itu kan, nggak. Pertama kan ngontrak dulu kan, karena belum tentu laku kan. Iya. Dari yang mulai terjun di dunia pertanian itu ya tahun 91. Iya, 1991 dari awal mulai Usaha tempe. berdikari dari pertama ngambil dulu. Kalau untungnya per kilo per kilonya untungnya dapatnya untungnya 30% ya, berarti kan normal ya. Misalkan omsetnya tadi misalkan kan ya misalkan 3 kintal berarti kan misalnya dapat untungnya 30%, berarti tinggal kalikan harga pokoknya aja kan. Itu aja. Kalau lebih kalau keuntungan dari CP itu CP 30%. 30% keuntungan dari modal, dari omsetnya. Makanya tinggal hitung aja omsetnya. Omset itu kalau harga jualnya normal ya, kalau harganya nggak normal otomatis ya turun. Nah, makanya tinggal hitung aja kalau harga pokoknya kedelai berapa sekintal, harga kintal itu aja. Cuman biasanya tuh setiap bulan atau setiap minggu itu tuh pendapatan apa kayak modal usaha kita dengan hasil pendapatan tuh biasanya sering kayak untung apa impas apa rugi. Oh tapi ya kalau dihitung per bulan ya ya kebanyakan ya untung. Tapi kalau ngitung per hari ya untungnya ada lebihnya, agak ada impasnya, saling impas, minimal impas lah. Minimal balik modal lah ya. Iya, balik modal. Kalau untuk per hari, tapi per bulan ya misalnya 1 bulan sepinya 5 hari, berarti yang untungnya 20 hari gitu. Itu modal ngontrak terus bikin sendiri kan. Saya bisa bikin kontrak lama-lama kan punya udah lagi di tanah di rumah. Berarti Bapak tuh owner tangan pertama ya? Iya. Kalau boleh tahu cara pembuatan tempe itu step-stepnya gimana Pak kalau boleh? Awalnya ya. Oh ya, tapi itu ya ada itu prosedurnya tuh ya. Pertama kan kedelai di rebus dulu. Ya kalau itu secara itu aja, tapi tergantung orang beda sih. Tekniknya tuh ada yang sebelum direbus direndam dulu, ya. Direndam dulu, setelah baru direbus. Ada yang langsung direbus. Ada saya tuh langsung rebus. Ada yang direndam baru direbus. Ada yang langsung direbus aja. Kalau saya ini langsung rebus. Habis direbus nanti udah direbus nanti direndam selama sekitar lebih 20 jaman atau 17 jam itu direndam gitu, baru nanti setelah 17 jam atau 20 jam nanti baru dipecah kulit, dipecahin kacanya supaya kulit airnya terlepas dari saya. Baru setelah dipecahin kulit air terlepas, baru dipisahin antara kulit air sama kedelainya. Jadi setelah dipisahin baru tapi itu semuanya enggak sama, ada yang kulit air dibuang, ada yang enggak. Tergantung orang main. Tapi yang di sini dibuang, kalau ini baru setelah dibuang baru dicuci, baru dikasih ragi. Dan lagi baru dipinisin atau dikering supaya ditiriskan supaya agak nggak basah banyak airnya, baru dicitak, dikemas. Ada pakai plastik, ada pakai daun, ada daun jati, macam-macam. Tapi di sini pakai plastik. Dikemas plastik, baru dimasukin plastik, dicitaknya, dikemas dan bentuknya ada yang panjang lah, persegi, baru
taruh di penyimpanan supaya jamurnya keluar. Nanti disimpan di tempat penyimpanan, nanti kan lama-lama tuh si itu gede itu keluar jamurnya. Fermentasi ya. Itu terjadi itu. Yang berlebihnya fermentasi kurang lebihnya berarti 2 malam sehari. Berarti berpuasanya 36 jam ya. Kemudian 36 jam baru jadi tempe. Kalau kita boleh tahu omset sebulan ini berapa Pak? Tadi kan ada 9 ton ya. 9 ton berarti. Ya. 9.000 kilo ya. Satu kan 1.000 kilo. Iya. Kalau sebulan berarti kan tinggal 300 kali 9.000 kilo atau sampai 10 ton lah. Kalau lebih 9 ton. Sebulan. Mungkin gitu aja ya Pak ya. Makasih banyak obat waktunya. Kita udah bawain ke sini. Ya. Udah. Sekian. Makasih ya Pak. Ini dia guys, pabrik tempenya. Ini adalah tempat di mana pembuatan tempe dilakukan. Oke, setelah ini kita geser melihat tempe yang sudah jadi. Tada, ini dia tempe-tempe yang sudah jadi dan siap untuk dipasarkan. Wah, banyak sekali ya guys nih. Bagus-bagus banget bentuknya. Dan udah pasti ini rasanya sangat-sangat nikmat. Jangan lupa di order. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.